Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ini Bung Rocky di tengah jalan mau gabung unjuk rasa di KPU, Bung Rocky. Ya, semua unjuk rasa digabung tidak digabung itu merupakan hak. Jadi ada yang berunjuk rasa secara diam, ada yang mendoakan supaya sukses unjuk rasanya. Tapi Hmm. semua hal yang mengarah pada pemaksulan presiden itu jadi tema utama unjuk rasa sekarang ini. Dan terang-terangan adili presiden. Jadi itu Hmm. satu ya kesepakatan untuk memulai satu pembersihan politik di negeri Ya, ini yang dikotori selama 9 tahun oleh Presiden Joko Widodo. ya, ya. Ini yang seperti kita singgung juga fenomenanya memang ini beda dengan demo-demo unjuk rasa sebelumnya begitu karena ini yang turun ada Purnawirawan Jenderal langsung jadi korlapnya, besok ada mantan pimpinan PP Muhammadiyah Din Samsudin yang mimpin begitu. Dan ini kita juga dapat video dari teman-teman di Australia yang di Sydney, rumahnya di Sydney Bridge ini Bung Rocky ya, unjuk rasanya Mhm. mendukung gerakan apa ini gerak Front Penegak Daulat Rakyat. Saya, Lenggo dari Sydney, Australia, mendukung gerakan penegakan kedaulatan rakyat untuk mendorong DPR melakukan hak angket dalam pemilu 2024. Hidup Indonesia, turunkan Jokowi. Kami dari diaspora Sydney, Australia, mendukung gerakan penegakan kedaulatan rakyat untuk menggugat hasil pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Makzulkan Jokowi. Turunkan Jokowi. Kami diaspora Indonesia Sydney Australia mendukung gerakan penegakan kedaulatan rakyat untuk mendorong DPR RI menggunakan hak angket tentang pemilu 2024 dan makzulkan Jokowi. Turunkan Jokowi. Makzulkan Jokowi. Ya, saya dapat berita juga dari banyak teman di Eropa, di Amerika yang mengucapkan selamat, tolong disampaikan pada Pak Sunarko, sampaikan pada Hmm. Din Syamsuddin. Dan mereka menganggap bahwa mereka terlibat secara emosi dan secara batin dengan gerakan-gerakan di sini. Dan terutama bagi mereka menganggap bahwa memang udah keterlaluan tuh Joko Widodo bahkan mau merampok Golkar. Dan bagi mereka kesepakatan-kesepakatan dasar untuk membangun lembaga-lembaga politik harusnya dirusak oleh Presiden Jokowi. Jadi banyak akademisi juga yang akhirnya berbalik arah. Teman-teman akademisi di Australia terutama yang dulu pendukung setia Jokowi lama-lama merasa bahwa memang ada kecambuk otoriter di era terakhir Pak Jokowi. Dan mereka wawancara saya, banyak yang nelpon, dan merasa bahwa ada era di mana potensi untuk reformasi di jilid 2 sebetulnya dimungkinkan karena kondisi ekonomi, kondisi global, keamanan segala macam. Jadi memang ini satu eskalasi yang saya kira akan berlanjut selama bulan Ramadan terutama tuh. Ya, 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 ya. Dan ini perkembangan politik hari ini kan KPU hari ini direncanakan akan menyelesaikan rekapitulasi nasional ya, Bung Rocky. Tinggal kalau kemarin 3, hari ini 5, tapi saya kira tadi sampai siang tadi udah ada 2 yang sudah berhasil diselesaikan. Dan kemungkinan besar itu kalau memang diselesaikan akan diumumkan Pak Prabowo kan sebagai sebagai presiden bersama dengan Gibran. Ini jangan kemudian Pak, kita dimarahin ya ngomong ini kan KPU-nya ya kita ngomongin. Dan nanti kalau yang nggak sepakat ya tinggal sengketanya di mana di Mahkamah Konstitusi dan juga di hak angket gitu. Dan kalau itu terjadi, saya kira ya sebenarnya mau apa lagi gitu ya Pak Jokowi. Ya ini mesti diingat bahwa yang disasar ini Joko Widodo. Yang Ya, dianggap mastermind adalah Pak Jokowi. Yang diuntungkan 02. Tetapi bagi publik menganggap ini problemnya ada pada Jokowi. Kenapa hmm, Jokowi cawe-cawe dan mengarah-arahkan politik tuh. Sehingga 02 misalnya dianggap menang karena Jokowi. Padahal sebetulnya bagian-bagian dari Gerindra juga menganggap dia bagus-bagus saja tuh ada atau tidak ada Jokowi. Jadi kita mesti pastikan bahwa yang hendak di demo itu entah di Mahkamah Konstitusi, di hak angket atau di jalanan adalah Jokowi sebagai penanggung jawab pemilu tuh, dan orang anggap bahwa Jokowi memanfaatkan seluruh aparatnya untuk memenangkan Gibran, bukan Prabowo sebenarnya yang dia memenangkan tapi Gibran, karena bagi Jokowi kan yang penting Gibran. Prabowo dia tahu bahwa seseorang yang punya reputasi lalu ditebengkan di situ Gibrannya. Jadi tetap Prabowo jadi Trojan horse-nya, jadi kuda Troyanya Jokowi untuk menyeludupkan Gibran. Jadi itu ya, yang ada di benak publik tuh, supaya jelas tuh bahwa arah demonstrasi itu semua ke Joko Widodo tuh, bukan pada orang lain. ya, ya supaya jangan dituduh sebagai Trojan horse, sebagai kuda kuda Troya, mestinya mulai dong menunjukkan sikap gitu ya. Gerindra, Pak Prabowo maupun juga partai-partai lain lah. Saya kira karena
katakanlah sekarang ini yang sedang menikmati kemenangan Golkar ya, karena dia mengklaim suaranya sekarang di atas 100 sesuai dengan target gitu. Tapi tetap saja orang akan melihat dan ini bukan hanya orang melihat ya, klaim internal Golkar juga yang mendukung Jokowi itu menyatakan bahwa kemenangan Golkar kali ini ya karena faktornya Pak Jokowi begitu. Iya, jadi semua hal mungkin satu waktu dalam seminggu ini kita akan lihat eh, polarisasinya tuh antara mereka yang menganggap dimenangkan oleh Jokowi dan mereka yang menganggap bahwa tanpa Jokowi pun sebetulnya dia bisa dimenangkan tuh. Ya, Dan kondisi ini yang akan membuat kita harus bersiap-siap untuk terlibat kembali di dalam demonstrasi kan, mahasiswa demonstrasi, LSM demonstrasi, jurnalis akan demonstrasi. Jadi penyelesaiannya memang cuma melalui demonstrasi itu, walaupun tetap kita percaya bahwa Ibu Mega sebetulnya lagi menyiapkan agenda. Tetapi pertimbangan Partai Putih kan selalu pragmatis kan. Mungkin PDIP lagi menunggu berapa banyak sih suara sebetulnya secara hitungan kursi yang mereka peroleh di DPR, sehingga masih berupaya untuk mengulur waktu tentang hak angket itu kan. Bikin juga partai-partai lain, Golkar juga begitu tuh. Tetapi secara umum sudah terbentuk semacam persepsi yang makin lama makin keras bahwa Joko Widodo tetap adalah orang yang bertanggung jawab terhadap berantakannya proses pemilu 2024. ya. Dan saya kira sebenarnya yang lebih cepat melangkah lebih lebih duluan dalam hal ini Golkar ya, Bung Rocky, karena mereka misalnya secara aklamasi menyatakan mendukung Erlangga Hartarto. Ini kan secara tidak langsung DPD ini juga melakukan perlawanan terhadap cawe-cawenya Jokowi. Dan dengan cara begitu mereka melihat kita beda loh, kita bukan bagian dari Jokowi gitu. Di Golkar yang udah mulainya, Bung Rocky. Ya kelihatannya Golkar tahu keadaan, dia membaca dari hari ke hari apa yang sedang terjadi dan antisipasi Golkar adalah bahwa Jokowi pasti akan kalah di dalam pertarungan politik dengan PDIP misalnya tuh. Dan pertarungan politik dengan PDIP pasti di backup oleh masyarakat sipil yang sama-sama terbujuk atau dibujuk oleh sejarah untuk menyatakan sikap tuh. Jadi kelihatannya Golkar juga akan baru dua hari lalu sikap itu diucapkan, tetapi dia akan berlanjut. Dan setiap upaya Jokowi untuk menenggelamkan Golkar itu akan dianggap sebagai upaya untuk menenggelamkan demokrasi. Jadi konstruksi itu yang sedang dibaca oleh kalangan demonstran. Bahwa jangankan mahasiswa, Golkar aja mau dirampok oleh Jokowi kan. Nah itu sebetulnya sikap yang sama yang kemudian orang hubungkan, berarti juga dulu Muldoko itu disuruh Jokowi untuk merampok Partai Demokrat. Jadi pembentukan opini ini yang harusnya kita pastikan bahwa Jokowi memang mengacak-acak demokrasi untuk kepentingan keluarganya. Ya, nah ini kalau kemudian Golkar ini tidak berhasil di take over oleh Jokowi begitu ya, dan kemudian Jokowi nasibnya seperti apa, Bung Rocky? Karena kita lihat misalnya di DPR itu DPR juga kelihatan tanda-tandanya jelas bahwa mereka juga menolak itu soal undang-undang DKJ ya yang menunjukkan yang apa soal pemilihan dan juga soal aglomerasi yang di bawah Gibran itu. Dalam hitungan saya ini mungkin bulan Mei Jokowi udah jatuh itu karena kalau kita lihat gejala semacam ini dari awal, publik terutama publik politik menganggap ini kesempatan untuk menyatakan kembali independensi dari partai Golkar, Gerindra apalagi itu. Karena Jokowi betul-betul kelewatan, dia nggak punya sensor lagi bahwa dia itu udah melanggar semua hal dan keangkuhan dia itu makin lama makin terlihat kan. Jadi soal aglomerasi, soal macam-macam lah, dinasti sampai mantu segala macam. Jadi udah terlalu jauh tuh permainan Jokowi. Nah yang paling berbahaya adalah dia mau memastikan bisa mengambil alih Golkar, sesuatu yang dia nggak pernah tahu bahwa Golkar itu canggihnya minta ampun dalam bermain politik. Jadi kelihatannya ujung kekuasaan Jokowi udah selesai. Sebenarnya secara real udah selesai itu. Kalau di depan KPU Purnawirawan mengucapkan hal yang betul-betul memalukan karena menganggap Jokowi itu adalah biang keladi semua persoalan di negeri ini, itu artinya ada satu sikap moral yang udah final tuh. Kan jarang sebetulnya Purnawirawan itu yang tetap melihat ya bagaimanapun dia presiden, dia adalah panglima tertinggi kita termasuk dari kalangan Purnawirawan. Ini Purnawirawan itu mengambil kesempatan untuk menyatakan sikap secara radikal dan tentu itu diam-diam ada persetujuan atau semacam pengertian dari Mabes TNI itu. Ya, ya. Nah, ini kan Bung Rocky artinya kalau kemudian Golkar itu tertutup pintunya buat Jokowi dan kemudian juga
yang lain-lainnya itu juga menolak, ini kan bisa-bisa skenario Jokowi berantakan semua ya, Bung Rocky. Misalnya skenario menjadikan menantunya Erika Gudono sebagai bupati gitu, kemudian menjadikan Kaisang sebagai gubernur, Bobi sebagai gubernur juga, dan istrinya Bobi, ya, anaknya Pak Jokowi, Kahiyang, seperti dikatakan oleh Bobi sendiri, itu dia katanya dia juga akan maju pilkada gitu kan. Ini bisa berantakan dan yang tersisa mungkin tinggal tinggal Gibran di kabinet, dan kita tahu bukan di kabinet ya, sebagai wakil presiden, dan kita tahu bahwa ya secara konstitusi namanya wakil presiden itu adalah ban serep gitu, terserah dari presidennya dong gitu. Itu yang saya sebutkan dari awal, Pak Jokowi itu akhirnya menyiksa anak-anaknya tuh. Dan tentu Gibran sekarang dia udah nggak punya, ya habis gaya kira-kira untuk memamerkan potensi untuk berkuasa. Mungkin juga Gibran atau Kaisang merasa ya udahlah Bapak pulang aja ke kampung lah itu, karena memang udah gagal. Jadi kita mau lihat bagaimana satu perencanaan politik berantakan karena dia berupaya untuk mengatur segala hal kan. Coba misalnya dia diam-diam tuh ya lobby Pak SBY, ya lobby Pak Yusuf Kala, dan semua petinggi atau mantan presiden dan wakil presiden menganggap bahwa Jokowi ini keterlaluan. Jadi itu intinya sebetulnya, dan kita tahu bahwa politik kita masih ada sisa-sisa paternalistik. Kalau Yusuf Kala ngomong itu artinya wawasan Yusuf Kala itu lebih jauh dari Jokowi. Yusuf Kala jelas berpolitik lebih lama tuh. Nah itu diabaikan oleh Jokowi itu. Demikian juga Pak SBY yang dimusuhi diam-diam oleh Pak Jokowi itu. Jadi sebetulnya problem kita hari ini adalah Jokowi tidak paham tentang kimia politik Jakarta. Itu aja masalahnya. Ya, ya, ya. Dan ini saya kira kalau itu yang terjadi ya, skenario yang seperti kita sebutkan tadi, dia gagal semua, nasib Jokowi saya kira berbeda ya. Mungkin dia akan tidak turun dengan baik-baik kalau udah situasinya seperti ini. Pasti nggak turun baik-baik, sebab nggak ada lagi cara untuk recovery. Kan Pak Jokowi nggak mungkin datang ke depan publik mengatakan bahwa oke, saya sadar bahwa saya salah, saya minta maaf, ini pidato saya untuk membuat saya lebih lega dan tolong maafkan saya. Mestinya begitu, tapi itu kan nggak mungkin terjadi. Karena Jokowi sendiri, dia turun apa nggak turun, dia akan dipaksa turun. Kalau dia turun, dia tetap akan dihukum kan. Jadi bagi publik Indonesia itu menganggap bahwa ya Jokowi itu jadi kayak layangan putus yang bahkan nggak ada orang yang mau kejar itu kan, biarin dia nyangkut di pohon misalnya kan. Jadi kelihatannya itu yang terjadi. Kita mau ucapkan ini secara jujur, saya menganggap bahwa ya penghormatan terakhir pada rakyat seharusnya tiba di akhir kekuasaan Pak Jokowi, tapi terbalik karena beliau masih berupaya untuk menolak pulung itu akan dicabut dari dia, maka dia berupaya untuk bikin pulungnya sendiri itu. Nah bahayanya orang semacam ini tidak paham tentang koordinasi politik makro tuh, dan sinyal itu kita tangkap justru dari Pak Luhut yang mengerti koordinasi politik makro, dan Pak Luhut sendiri yang mengatakan bahwa Golkar lebih baik ikut LBP daripada ikut Jokowi, kira-kira begitu kan. Jadi kan itu Pak Luhut itu benar bahwa Golkar itu jangan diacak-acak oleh Jokowi, kira-kira begitu yang dia mau ucapkan. Kan nggak mungkin ada keterangan lain kalau Pak Luhut udah bicara bahwa ada pihak luar yang akan mengambil alih Golkar. Di dalam semua sinopsis berita nggak ada pihak luar selain Jokowi, itu aja. Ya, ya, ya. Dan saya kira kalau kemudian gagal mengambil alih Golkar, kan tinggal kartu yang bisa dimainkan Pak Jokowi itu, yang kita bisa mungkin kita duga pasti dipastikan akan lolos, ya ini PSI gitu. Tapi ini kan ini kartu yang terlalu kecil, yang tidak bisa digunakan untuk bluffing gitu. Kalau dalam permainan judi kan juga nggak bisa, Bung Rocky. Kelihatan juga PSI nggak akan lolos itu. Dan gitu KPU ya? mungkin merasa bahwa kalau diloloskan PSI, KPU yang jadi sasaran itu. Jadi bahkan KPU sendiri udah ketakutan tuh karena melihat ada eskalasi kemarahan publik tuh. Jadi kelihatannya ya P3 mungkin juga nggak lolos, PSI. Dalam kalkulasi saya PSI nggak mungkin lolos tuh karena dia hanya bisa lolos kalau dipaksa kan. Nah KPU tentu tahu bahwa kalau dipaksa itu sasaran berikutnya adalah KPU yang akan dihajar oleh demonstran. Ya, tapi kalau PSI nggak lolos, kalau kata Romi itu berarti ya P3 bisa lolos gitu, karena dia merasa kemarin suaranya diambil sebagian oleh PSI. Iya, tapi kenapa misalnya P3 nggak lolos? Karena dia gabung dengan PDIP. Tentu core dari P3 yang religius itu merasa ngapain gabung dengan partai yang sekuler. Kan itu juga mesti dihitung bahwa core yang tersisa pada P3 adalah mereka yang betul-betul taat untuk menghasilkan
partai yang dasarnya adalah Islam. Kan cuma itu keterangannya. Kenapa P3 berkurang suaranya? Ya karena dia gabung dengan PDIP. Yes, oke. Saya kira kita masih terus menunggu. Saya mungkin bisa menjadi spekulasi juga apakah kemudian KPU ini berani memutuskan dalam situasi sekarang maupun hari ini, atau dia seperti kemarin-kemarin dia mengumumkan tengah malam gitu ya, ketika orang pada tertidur. Nanti bangun Ya sahur. tengah malam ada yang tengah Ya. malam ada yang nggak mau lihat hasilnya tuh karena mau tidur digorong-gorong mungkin karena ketakutan. Oke, jangan khawatir. Jadi malam ini kalau Anda mau tidur, tidur aja. Nanti jangan khawatir tiba-tiba bangun sahur, sudah situasi Indonesia sudah berubah begitu ya. Iya, Oke, mulai terima kasih. siapkan energi untuk memulai satu ide baru bahwa Indonesia tanpa Jokowi pasti baik-baik aja. Yes, oke. Makasih, Bung Rocky. Iya, Yes.